Hai guys, welcome to my another YouTube video. Nama gue Gita dan hari ini gue mau membahas kisah-kisah tentang kasus pembunuhan yang terjadi terhadap warga negara Indonesia yang berada di luar negeri. Mau tahu gimana cerita lengkapnya? Check this out! Kisah pertama adalah kisah dari Miming Listiani. Miming Listiani adalah seorang gadis berkebangsaan Indonesia yang pada tahun 2016 baru berusia 27 tahun. Miming ini menempuh pendidikan sarjananya di University of Technology Sydney, Australia dengan mengambil jurusan advertising dan dia lulus pada tahun 2010. Miming adalah gadis cantik yang ceria, baik hati, dan ramah terhadap orang lain guys. Dia diketahui memiliki impian untuk membuat toko rotinya sendiri, sehingga pada waktu itu si Miming ini sedang mengambil kursus untuk membuat pastry di Australia. Pada bulan April tahun 2016, Miming ini ditemukan tewas di tepi sungai Paramata dekat dengan dermaga Cabarita. Dan pada pukul 23.30 waktu setempat, polisi menemukan tubuh Miming yang telanjang dan gak jauh dari tempat mayat ditemukan juga ada seorang pria yang sedang bersembunyi yang diduga sebagai pelaku. Pria ini ditemukan dalam kondisi yang sangat mabuk guys. Tubuhnya pun telanjang, bahkan ketika polisi ingin mengamankan dia ini sempat ingin kabur. Ya guys, pria tersebut bernama Can Tan Lee, seorang pria keturunan Cina Vietnam yang berusia 37 tahun. Dan sebelum kejadian ini, si Can Lee ini juga sempat dipenjara di penjara Indonesia loh guys, selama kurang lebih dari 7 tahun atas kasus keterlibatannya dia dengan gembong narkotika Bali 9. Can Lee diketahui sebagai pacar dari Miming Listiani. Sebelum si Can Lee ini membunuh, si Miming itu disiksa terlebih dahulu guys. Dan menurut hasil autopsi pun ditemukan banyak patah tulang di tubuh dan wajah Miming. Di pengadilan, si Can Lee ini mengatakan bahwa dia itu gak ingat apa-apa loh guys. Dia mengakui bahwa dia ini masih stres karena hukuman dia yang dia terima ketika dia di Indonesia. Pengadilan akhirnya menghukum si Can Lee ini dengan hukuman penjara selama 18 tahun aja guys, dengan jangka waktu pembebasan bersyarat selama 13 tahun. Menurut kalian guys, adil nggak sih hukuman yang diterima sama si Can Lee ini? Komen di bawah ya. Kisah kedua kali ini adalah kisah yang pernah terjadi pada tahun 2014. Dulu ini sempat viral banget loh guys mengenai kasus ini. Rurik Juting adalah seorang pria berkebangsaan Inggris yang berasal dari keluarga yang sangat kaya guys. Ayahnya yang bernama Juting Graham adalah seorang insinyur di Inggris dan ibunya adalah seorang dosen di sekolah keperawatan. Sejak kecil si Rurik ini bukan anak yang bermasalah ya guys. Rurik ini dikenal sebagai anak yang pendiam dan dikenal juga sebagai anak yang berprestasi. Dan saking pintarnya dia ini sampai masuk ke Cambridge University loh guys. Setelah lulus dari Cambridge, Rurik ini memiliki karir yang cukup baik di dunia perbankan loh guys. Dia pernah bekerja di Barclays dan kemudian dia ini pindah ke Merrill Lynch di London pada tahun 2010. Dan pada tahun 2013, si Rurik ini akhirnya dimutasi ke Hong Kong guys. Di Hong Kong, si Rurik ini mendapatkan gaji sebesar 350.000 pound per tahunnya guys. Bayangin ya, pada tahun 2013 uang segitu lumayan besar banget kan ya. Siapa yang sangka ya guys, ada kekejaman di balik pribadi dari Rurik Juting ini. Jadi pada pukul 3 pagi waktu setempat, setelah merayakan malam Halloween, Rurik ini menelpon kepolisian Wan Chai untuk datang ke apartemennya. Pada tanggal 1 November tahun 2014, polisi menemukan seorang perempuan yang sudah tidak bernyawa dalam kondisi telanjang di sebuah apartemen mewah di lantai 31 di daerah distrik Wan Chai, dan di tubuhnya ini ditemukan luka tusuk di leher dan di bokongnya guys. Polisi juga menemukan lagi jasad seorang wanita di balkon apartemennya guys. Jasadnya telah membusuk dan bau di dalam sebuah koper. Tubuh wanita tersebut sudah termutilasi dan dibungkus dengan sebuah karpet. Nggak cuma 2 jasad ini aja guys yang ada di rumah si Rurik. Ditemukan juga foto-foto dan video-video penyiksaan terhadap kedua korban ini.
Polisi juga menemukan ada 26 bungkus kecil narkotika jenis kokain di rumah si Rurik ini. Dan terakhir, ditemukan juga ada sebuah pisau sepanjang 25 cm yang diduga sebagai senjata pembunuhan. Dua wanita korban pembunuhan yang dilakukan oleh si Rurik Juting ini adalah warga negara Indonesia yang sedang mengadu nasib di Hong Kong, guys. Wanita tersebut bernama Sumarti Ningsih dan Seneng Mujiasih. Jadi di Hong Kong, Sumarti maupun Seneng ini diketahui bekerja sebagai pekerja seks komersial di daerah Wan Chai dengan nama alias Alice dan Jessie. Bahkan ada teman satu profesi mereka ini mengatakan bahwa si Rurik ini pernah menawari uang sebanyak 15.000 sampai dengan 17.000 dolar Hong Kong, atau kalau dikonvert ke rupiah itu kurang lebih 20 jutaan semalam ke beberapa wanita. Namun akhirnya harus ditolak oleh wanita-wanita tersebut karena diketahui si Rurik ini memiliki fantasi seks yang aneh, guys. Dia ini memiliki fantasi seks yang sadis gitu, guys. Jadi jarang banget ada PSK gitu yang mau, guys. Nah, apesnya adalah kena ke Sumarti Ningsih dan ke Seneng Mujiasih. Gak butuh waktu lama untuk menangkap si Rurik Juting ini, guys. Karena si Rurik ini kembali lagi dong ke apartemennya setelah apartemennya ini habis diperiksa oleh polisi. Foto-foto serta video yang ditemukan oleh polisi sebelumnya itu diperdengarkan ya guys di pengadilan. Isinya itu sangat sadis guys, karena nggak semua orang termasuk juri di pengadilan ini yang sanggup untuk melihat video penyiksaan Rurik ini. Ternyata Sumiati Ningsih disiksa selama 3 hari guys, sebelum akhirnya dia itu dibunuh dan dimutilasi dan dimasukkan ke dalam koper. Di dalam persidangan, si Rurik ini mengakui bahwa dia adalah seorang psikopat yang gila guys, dan dia mengakui telah membunuh mereka berdua dan dia sangat menikmatinya. Ada fakta lain yang mengerikan nih guys di dalam persidangan. Selain si Rurik ini emang diketahui sebagai pemakai obat-obatan guys, dia juga diketahui punya niat untuk menculik dan memperkosa gadis-gadis remaja di Inggris untuk dia jadikan budak seksnya dia dong. Gila banget gak sih nih orang? Seorang teman dari Rurik ini mengatakan bahwa basicnya si Rurik ini adalah anak yang baik-baik ya guys. Dia berubah menjadi seorang pecandu yang aneh setelah tunangannya ini berselingkuh dan kabur bersama dengan laki-laki lain ke New York. Dan akhirnya perjalanan gila dari si Rurik Juting ini harus berakhir di penjara guys. Dia dihukum penjara seumur hidup di penjara Hong Kong. Kisah terakhir kita kali ini yang terjadi pada tahun 2017 adalah kisah seorang asisten rumah tangga berwarga negara Indonesia yang tinggal di Bedok, Singapura yang diketahui bernama Hasanah. Hasanah adalah seorang wanita yang berusia 40 tahun yang berasal dari daerah Jawa Tengah. Dia bekerja sebagai asisten rumah tangga di sebuah apartemen milik pasangan lansia yang bernama Xiang Yingfong yang berusia 79 tahun dan istrinya yang bernama Chin Shekha yang berusia 78 tahun. Hasanah baru bekerja bersama pasangan ini selama 1 bulan guys. Dan menurut pengakuan dari Hasanah ini kepada kepolisian Indonesia, dia ini tidak menyukai majikan perempuannya karena si Madam Chin ini selalu memarahi dia terus. Dan karena hal inilah makanya si Hasanah ini memutuskan untuk membunuh mereka. Hasanah ini lalu pergi ke kamar Mr. Chia dan pada saat itu Mr. Chia ini sedang tertidur guys. Hasanah langsung mengikat tangannya si Mr. Chia ini dengan tali rafia serta menempelkan lakban ke mulutnya. Sampai akhirnya si Mr. Chia ini bangun dan mulai meronta-ronta yang menyebabkan ikatan di tangan ini lepas ya guys. Dan dia itu pun kemudian berteriak. Melihat hal tersebut, si Hasanah ini pun gak diem aja guys. Dia tuh ngambil bangku kayu gitu ya yang ada di kamar itu, lalu dia memukul kepala Mr. Chia ini sampai Mr. Chia ini meninggal. Gak lama kemudian istrinya si Madam Chin ini pun datang. Lalu Hasanah mendorong si Madam Chin ini sampai jatuh ke lantai. Tangannya si Madam Chin ini pun diikat dengan tali rafia. Kemudian si Hasanah ini mengikatkan tali tersebut ke pagar handuk kamar mandi guys. Ketika si Hasanah ini melihat kalau si Madam Chin ini masih meronta-ronta, lalu dia menginjak si Madam Chin ini berulang kali sampai Madam Chin ini mati terbaring. Setelah melakukan aksi bejatnya ini, Hasanah sempat mengambil beberapa barang berharga milik majikannya ini lalu kabur menggunakan kapal ke arah Batam, Indonesia. Setelah beberapa jam kemudian,
Anak dari korban ini melaporkan ke kepolisian Singapura mengenai hal tersebut dan Hasanah pun akhirnya ditangkap di daerah Jambi, guys. Kepolisian Indonesia bekerja sama dengan kepolisian dari Singapura untuk mengusut kasus ini, guys. Biarpun kejadiannya ini terjadi di luar negeri, tapi karena pelakunya ini ditangkap di Indonesia, jadinya pengadilannya pun harus mengikuti hukum yang berlaku di Indonesia, guys. Awalnya si Hasanah ini dijatuhi hukuman seumur hidup, guys. Namun karena dia sempat mengajukan banding dan bandingnya ini pun diterima, akhirnya Hasanah mendapatkan hukuman 20 tahun penjara atas kasus ini. Demikian guys cerita kita untuk hari ini. Semoga kalian suka ya guys. Terima kasih banyak buat kalian semua yang udah nonton video ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa untuk selalu support channel YouTube gue dengan cara like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman kamu. Bye!